Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ghamara safwata ibadihi bila taufiq takhsis tawlaw wa amtinana wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'matihi ikhwana wa nazal ghilla min sudurihim fa dhallu fid dunya asdiqa wa a'wana wa fil akhirati rufaqa wa khillana. Allahumma inni as'aluka bi nuri al azim alladhi mala'arkana arshillahil azim وقامت به أوالم العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك وجمع بيننا بينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتنا من جميع وجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أما بعد، حضرات الكرام الأعزاء والعلماء والمشايخ والحبائب para kiai, mustasyarin, wabil khusus Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf, Sekjen PBNU Kiai Haji Saifullah Yusuf, Pendum Bendara Umum PBNU Gus Gudvan, Katib Am PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Said, Mustasyar PCNU Kabupaten Jombang dan Rais Syuriah Al-Mukarram Kiai Haji Hasan beserta jajaran Syuriah, Ketua PCNU, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Jombang Al-Mukarram Kiai Fahmi bersama jajaran Tanfidiyah, para katib, para sekretaris, bendahara, akwan, para banom yang hadirin hadirat, khususipun Al-Mukarram Kiai Masduki Al-Hafid, ada Katib PBNU Kiai Abdul Latif, jajaran Ketua Kiai Hasib Wahab. Oh sampun. Nggih, Bapak Kapolres Kiai Afifuddin, Kiai Khalil, ada sekretaris Gus Imron, banyak sekali hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Saya tidak sengaja untuk memperlambat atau terlambat datang, memang kondisi belum fit. Kemarin dari Semarang waktu halal bihalal saya ke Jeporo, 2 hari meriang-meriang di Jeporo.
lalu paginya ke Lampung karena sudah janji 1 tahun yang lalu, pulang pun kumat kembali dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada labet-labet meriang-meriangnya. Oleh karena itu keterlambatan ini bukan sebuah kesengajaan, bahkan tadi sempat tersesat juga saya. Lewat Mojokerto maunya biar lebih cepat, ternyata jalannya liku-liku dan belok-belok serta macet. Balik lagi ke tol. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di acara yang sangat penting, pelantikan PJNU Kabupaten Jombang secara definitif, yang hal ini adalah PJNU yang kedua dilantik model seperti ini dengan berbagai landasan dan alasan yang sudah diatur baik di ADRT dan Perkum PBNU hasil Muktamar Lampung kemarin. Tujuan utama adalah kita menginginkan bahwa sami'na wa ata'na ini terbangun mulai dari anak ranting, MWC, PC, PW pada satu komando, pada satu isyarat. Karena hal ini tentu yang diinginkan oleh Hadratus Syekh Al-Mukarram Al-Mafrulah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang menerima isyarat tongkat dan surat Toha ayat 17 sampai 23 serta seutas tasbih. Yang kita ketahui bersama bahwa tongkat adalah sebuah lambang komando. Setiap pimpinan tertinggi di berbagai angkatan, bahkan dulu zaman Orde Baru, Presiden Soekarno kemana-mana selalu bawa tongkat sebagai tongkat komando. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Syekhana Khalil kepada Mbah Hasyim. Maka di luaran banyak orang membicarakan NU, bahwa NU itu tidak pernah bisa bersatu, apalagi kalau menghadapi pilkadal, pil yang ada kadalnya, yang membuat para kiai pusing. Kenapa? Karena pil ini berbeda dengan pil-pil yang lain. Kalau pil KB lupa jadi, tapi kalau yang pil ini jadi lupa. Ini yang membuat pusing, sehingga merembet kepada umat, terutama umat Nahdiyin Nahdiyat, yang sudah kita ketahui bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam adalah warga kita, warga Nahdiyin Nahdiyat atau Nahdlawiyin Nahdlawiyat. Maka PBNU saat ini sangat punya perhatian dan kepentingan bagaimana omongan-omongan di luar itu tidak terbukti, bahwa NU kuat sami'na wa ta'nanya. Karena NU adalah miniatur Islam itu sendiri. Sebagaimana Sobat Umar menyatakan, la islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin.
wala imrata illa bi ta'atin faman sawwadahu ala fikhin kana hayatan lahu walahum wa man sawwadahu ala ghairi fikhin kana halakan lahu walahum au kama qala. Islam tidak akan eksis, tidak akan berdiri tegak kecuali ada jamaahnya, ada pengikutnya. Sehingga di situ banyak syariat-syariat yang dipernatkan oleh Islam untuk bagaimana Islam ini tetap bertahan, antara lain dengan syariat pernikahan, yang di situ pernikahan adalah merupakan pintu untuk mempertahankan populasi manusia. Mempertahankan populasi manusia bagian daripada al-kulliyatul khams atau ad-daruriyatul khams, yakni an-nasl, keturunan. Jadi ini merupakan sudah menjadi sunnatullah, bahwa manusia harus mempertahankan jenis manusia itu, mempertahankan keturunannya melalui satu-satunya pintu pernikahan. Karena selain pernikahan, kumpul kebo atau 7-Eleven atau free sex dan lain sebagainya, apalagi LGBT. Kalau kita mau mengadakan penelitian-penelitian, observasi ke tempat-tempat yang begituan, maka akan kita temukan mereka rata-rata tidak menginginkan keturunan. Orang yang menjajakan dirinya sebagai WTS dan hidung belang karena mereka memang menginginkan tidak mendapatkan keturunan, karena keturunan merupakan sebuah tanggung jawab bagi mereka, beban bagi mereka. Nah, kalau kehidupan seperti ini dibiarkan, termasuk kumpul kebo, hidup serumah tanpa nikah, yang memang nawaitunya tidak menginginkan keturunan, maka akan segera punahlah jenis manusia ini. Populasi manusia akan punah. Kalau populasi manusia punah, maka Islam akan diangkat. Maka nikah antara lain adalah mempertahankan populasi manusia itu. Dan itu bagian daripada ad-daruriyatul khams. Siapapun, negara manapun akan cocok dan setuju pada konsep-konsep seperti ini. Hadirin hadirat rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, kebesaran Nahdlatul Ulama yang diakui oleh dunia, populasi yang terbesar, ya, dan tentu ini dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada Nahdlatul Ulama, maka ada jaminan Islam akan tegak di permukaan bumi ini. Karena ada pendukungnya. Islam yang demikian ini tanpa jamaah maka tidak akan tegak. Sebuah jamaah, organisasi, perkumpulan tanpa ada imarah kepemimpinan yang ditaati, maka tidak akan bisa terjadi. Jadi kalau ada jamaah harus ada imarah. Kalau ada imarah harus ada ketaatan, ada sam'ina wa ata'na. Jadi wajar yang dilakukan oleh PBN dengan segala kebijakan. Yang penting ada cantolan-cantolan
baik itu ADART atau Perkum. Ya. Saya kira ini juga tidak melenceng, tidak keluar daripada garis-garis yang diinginkan oleh para muassis, termasuk Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin kita tidak ada nasab pada beliau, mungkin, tapi kita ada amal. Amal seperti apa yang diinginkan oleh para muassis, para masyayikh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, man batta'a bihi amalu lam yarfa' bihi nasabu. Siapapun orang yang amalnya tidak ada semangat, amalnya rendah, berkualitas rendah, siapapun dia, apapun nasabnya, tapi kalau batta'a amalu, amalnya ini rendah, amalnya ini tidak bersemangat, lam yusri bihi nasabu, nasabnya tidak akan punya makna, mempercepat proses. Sehingga kita mengharapkan sebagai pengurus di Nahdlatul Ulama ini untuk diakoni sebagai santri daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau yang disebut-sebut pernah menyatakan, sapa wae kang gelem ngurusi NU tak akoni santriku. Sapa wae, siapa saja yang mau ngopeni ngurusi Nahdlatul Ulama maka akan diakui sebagai santri beliau. Siapapun ngurusi, ya, ngurusi itu ngopeni, berkhidmat. Ngurusi bukan berarti ngurasi atau ngurasi, ya, atau ngeresi, ya. Jangan sampai kita menjadi pengurus NU justru pengurus yang ngeresi NU. NU dibuat ngeres, tapi kita ngurusi. Ngurus itu ya ngeladeni, melaksanakan, membuat program-program unggulan, ya, perencanaan yang bagus, lalu ada komunikasi, ya, antara pengurus dan yang diurus, yang mungkin orang mengartikan ini sebagai NU struktural dan NU kultural, ya, tapi sebetulnya itu NU semua, hanya untuk memudahkan istilah yang pengurus dan yang bukan pengurus. Ini bagaimana kita ini bisa ngurusi, karena NU itu organisasi perkhidmatannya para ulama. Tolong ini diingat-ingat, NU adalah organisasi perkhidmatannya para ulama, khidmat yang ada. Kalau kata khidmat ini sudah menjadi patokan kehidupan, insya Allah benteng ceweng, perebutan dan sebagainya ini akan bisa tersisihkan. Kita memang pernah mendengar Jombang ini ada Libanonnya negara dulu, tapi ya, dulu itu menjadi unen-unen, Jombang itu seperti Libanon saja, yang tidak pernah damai, tidak pernah aman. Kenapa? Karena mungkin macannya terlalu banyak, alasnya kecil, tapi macannya, harimaunya ini terlalu banyak. Tapi alhamdulillah sekarang semua berkembang dengan baik. Ada Kiai Hasib, mana Kiai Hasib tadi? Oh ini ada. Ada Kiai Hasan, ada Kiai Fahmi, Kiai Abdul Hakim, Skikin, ya, Kiai Khalil Dahlan. Dulu yang
mendapat stempel Libanon ini sekarang sudah hendak justru berkembang dengan baik. Tambak beras, Bahrul Ulum berkembang dengan baik. Entah pindah kemana Libanon ini, panjenengan tahu sendirilah. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi la islama illa bijamatin wala illa bi imaratin wala imarata illa bi taatin. Faman sawwadu ala fiqhin kana hayatan lahum walahu, atau kana hayatan lahu walahu. Wa man sawwadu ala ghairi fiqhin kana halakan lahum walahu. Ini tekad dan niat yang baik dari PBNU. Tidak ada kepentingan apa-apa PBNU melakukan, hanya ingin bagaimana tuh ulama periode ini begitu kelihatan jamiah yang sistemik, jamiah yang faham terhadap jamiahnya itu sendiri. Selama ini Nahdlatul Ulama dikenal jamiah yang keramat. Oh, mungkin ada dari berbagai tokoh-tokoh lintas agama. Oh ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan yang belum kami sebut, kami mohon maaf. Jadi ini ngomong apa ini tadi? Ini ada adzan sebentar, kita berhenti. La ilaha illallah. Jadi Nahdlatul Ulama merupakan jamiah terbesar, bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Bagaimana tidak? Anggota-anggota ulama yang telah mendahului kita mesti tetap kita anggap sebagai anggota Nahdlatul Ulama. Tidak pernah kita coret dari keanggotaan Nahdlatul Ulama. Ya. Yang hidup saja sudah diakui dunia, organisasi terbesar. Nah, kalau ditambah dengan yang sudah mendahului kita, jelas organisasi yang terbesar dunia dan akhirat. Ini adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga yang diurus dengan kebesaran yang demikian, ya wajarlah kalau ada organisasi lain mungkin dari segi pendidikan, kesehatan mungkin mereka. Tapi sekarang Nahdlatul Ulama sudah mulai mengejar. Dari segi pendidikan sudah unu Nahdlatul Ulama berkembang dengan pesat. Rumah sakit NU sudah berdiri dan siap bersaing. Tinggal memang ekonomi keumatan yang kita masih terus. Karena memang ada yang tidak menginginkan Nahdlatul Ulama ini kuat dalam segi ekonominya. Karena mereka tahu kalau sampai ekonomi Nahdlatul Ulama ini kuat, habis semuanya. Maka ada upaya bagaimana ekonomi Nahdlatul Ulama ini jangan segera kuat. Tapi PBNU seperti tadi yang sudah disampaikan, ya, dengan program kemaslahatan ini harus menyentuh dari individu-individu, dari orang per orang, daripada warga Nahdliyin Nahdliyat ini tadi. Biar ketemu dengan objeknya, ketemu dengan siapa, sehingga kita tahu nanti ada database, sehingga bisa menilai sudah seberapa warga ini yang sudah diangkat dari segi ekonominya dan yang masih perlu mendapatkan perhatian dari segi ekonominya.
Ya maklum, sebuah organisasi yang besar ini yang diurusi bukan hanya urusan dunia, tapi juga urusan agama dan urusan akhirat. Jadi yang diurusi Nahdlatul Ulama ini dunia, agama dan akhirat. Kalau organisasi lain mungkin hanya ngurusi dunia saja, sehingga begitu tampak ya cepat berhasil, tampak ya secara zahir. Wong kita ini ngurusi dunia dan akhirat. Ada kelambatan ya maklum, tapi sekarang sudah mulai kita tidak ingin ketinggalan dengan yang lain. SDM kita bangun. Jadi dulu pada tahun 1939 dicetuskan sebuah konsep mabadi khairul ummah. Itu tujuannya agar melahirkan kader-kader yang siap bersaing, ya, siap bersaing. Karena umat butuh orang-orang yang benar, butuh orang yang antara ucapan dan tindakannya sama. Asidku, lalu bisa dipercaya, amanah. Lalu bagaimana dia bisa istiqomah dan at-ta'awun. Kalau hal-hal ini bisa dibangun di tengah-tengah umat yang besar ini, maka umat akan siap bersaing dengan yang lain. Karena kebenaran sekarang yang dicari ini adalah kejujuran dan kebenaran. Oleh karena itu, sebagaimana Islam itu sendiri adalah yang diartikan sebagai Islam wasati atau wasatiyatul Islam, adalah istilah yang jami' baina ma'ani al-adl wal khair wal istiqomah. Jadi wasatiyatul Islam adalah istilah al-jami' atau lafdhu wasati atau al-wasat ada lafdun jami'un bainal adli wal khairi wal istiqomah. 3 hal adil. Memang rahasianya kalau kita ingin sukses di dunia bahkan akhirat ya adil kepada siapapun. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya At-Tibrul Masbuk pernah menyatakan dunia ini pernah dikuasai oleh orang Majusi penyembah api tidak kurang daripada 4.000 tahun. Bayangkan 4.000 tahun dikuasai. Yang terakhir pada dinasti Anushirwan kejayaannya lalu diteruskan oleh Buron anak putrinya yang menyobek-nyobek suratnya Rasulullah SAW, dakwahnya, dan jatuh, hancurlah di situ dan habis dinasti daripada Anushirwan yang telah berjalan selama 4.000 tahun. Kaisar Anushirwan sendiri terkenal jujur, adil, orangnya belum Islam. Tapi sepertinya ada tanda-tanda dia mau masuk Islam. Tapi keburu meninggal dunia. Sehingga waktu meninggal dunia Rasulullah mengucapkan bela sungkawa. Ta'assaftu ala mauti arba'atin minal kufar. Aku mengucapkan bela sungkawa atas kematian 4 orang kafir. Siapa mereka? Anushirwan li'adlihi. Kaisar Anushirwan karena keadilannya. Bagaimana keadilannya? Satu contoh. Ada sebuah kasus pada zaman kekuasaannya. Ada orang bertetangga, katakan si A dan si B. Si A menjual tanahnya, sebidang tanahnya kepada si B. Maka dibelilah oleh si B. Diselesaikan, surat diserahkan, uang sudah. Tanah menjadi milik si B. Si A sudah menjualnya dan menerima ongkos atau harganya.
Begitu si B mau membangun tanah yang baru dibeli, ternyata menemukan harta karun di tanah ini. Ya. Digali mau dibangun, menemukan harta karun. Kira-kira kalau ini yang dialami panjenengan gimana kira-kira? Sudah sah loh ini jual beli, sertifikat sudah diterima, uang sudah diserahkan. Ya. Tanah dibangun, menemukan harta karun di dalam. Ini kalau kita yang mengalami ini, wah Lailatul Qadar ini. Kira-kira begitu. Tapi ternyata oleh si B dikembalikan ya galian ini, diratakan sepertinya. Lalu dengan marah-marah dia bawa sertifikat menemui si A penjual. Kamu tidak benar melakukan hal yang tidak benar. Ya terkejut si A. Tidak benar gimana? Kamu menjual tanah kepada saya dengan syarat tidak benar. Loh bagaimana tidak benar? Itu tanah-tanah milik saya. Bukti ada sertifikatnya. Ini tanah hak milik saya, bukan tanah longsor ini. Iya tapi tidak benar. Tidak benernya di mana? Ternyata mau saya bangun, ada saya temukan harta karun di dalamnya. Ini tidak benar. Kata si A, loh ini sudah sah jual beli. Adapun kamu menemukan itu ya sudah hakmu, rizkimu. Oh tidak bisa. Saya kembalikan ini. Mana uangku? Ini suratnya. Ngotot. Yang satu ngotot mengembalikan, yang satu ngotot menolak. Kira-kira sekarang ada manusia-manusia seperti ini di Jombang. Ngotot, akhirnya apa? Sepakat, sudah kita punya pimpinan kita jujur dan adil. Apapun keputusannya kita terima bersama. Oke, berangkatlah keduanya. Diceritakan. Kaisarnya mesem-mesem mendengar laporan warganya, rakyatnya. Kata kaisar, rakyatku unjuk kejujuran. Rakyatku unjuk kejujuran. Akhirnya kaisar karena diminta memutuskan bilang, si A kamu punya keluarga, punya anak, punya. Apa anakmu? Laki-laki. Si B kamu berkeluarga, punya anak, apa anak perempuan? Sudah kawinkan saja. Sehingga kamu menjadi satu keluarga dan harta yang kamu temukan ini buat untuk kalian berdua karena sudah menjadi satu keluarga. Tidak ada yang dirugikan, pulang menerima. Dan sepeser pun kaisar tidak minta 30% atau berapa persen. Nah, biasanya kalau ada begini-begini, wah belum sudah dihitung 30%. Yang aneh di tempat saya Surabaya, kalau dia tidak ikut transaksi seperti itu, hanya mendengar terjadi transaksi, dia minta bagian 10%. Loh kok bisa? Iya uang dengar katanya. Uang dengar. Sampai rumah saya ini dekat dengan Gelora 10 November Tambak Sari itu. Sana banyak orang jual-jual itu tadi, belantik-belantik ini. Kalau ada temannya yang laku, bengok yang satu. 10 November, maksudnya minta 10%. 10 November. Yang aneh lagi, sudah tidak mendengar, tidak tahu. Suatu ketika ketemu, ya, ada yang cerita, lalu dia minta bagian 5%. Loh, apa hakmu 5%? Uang kaget katanya. Ini di zamannya Anusirwan tidak ada, ini orang Majusi. Memang sudah ada tertarik dia masuk Islam, tidak sempat meninggal dunia. Digantikan anaknya Buron. Anaknya ini yang merobek-robek surat Rasulullah SAW, menolak mentah-mentah. Dan akhirnya mati terbunuh dan hancurlah dinasti daripada kekaisaran ini. Ini bisa dilihat dalam kitab At-Tibrul Masuk. Maka pemimpin
Karakter pemimpin akan diikuti oleh rakyatnya. Karakter rakyat akan mengikuti karakter pemimpin. Tabiatul ra'iyah ala tabiati muluk. Bahkan ada dawuh dikatakan, ini ada yang mengatakan hadis dan mengatakan dawuhnya sahabat Umar, an-nasu ala dini mulukihim. Manusia, masyarakat, umat akan mengikuti agama, watak, kesenangan para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya orang yang jujur, adil, maka akan diikuti oleh, maka lahirlah masyarakat yang jujur dan adil. An-nasu ala din. Ini keinginan PBNU seperti ini. Ya. Tidak niat-niat apa, niat hanya ingin membangun, berkhidmat untuk supaya diakoni sebagai santri Mbah Hasyim. Hanya itu saja. Yang ada hanya khidmat. Mungkin mohon maaf kalau nanti banyak surat-surat peringatan atau SP pertama sekali 1, 2 mungkin sampai 3 itu anggap sebagai surat cinta dari PBNU kepada hanya kan ini bagaimana organisasi yang besar yang orang sudah menilai NU itu tidak pernah bisa disatukan. Kata siapa? Ayo coba kita. Saya sendiri sudah lama menginginkan, bahkan sejak periode kemarin ingin selalu turun ke bawah, menyapa, baik di PW, di PC, bahkan mungkin di MWC, di ranting. Karena mereka juga kalau disapa merasa diperhatikan. Dan terus terang sebetulnya kami ini hanya koordinator saja. PB, PW, PC, MWC itu hanya koordinator. Pemilik umat, pemilik Nahdlatul Ulama hakikatnya adalah ranting Nahdlatul Ulama. Karena ranting itulah yang langsung bersinggungan dengan umat. Tahu siapa anggota ini ranting. Kami hanya koordinator saja. Pokoknya ranting itu di samping ujung tombak sekaligus ujung tombok, itulah. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi wasatiyatul Islam itu adalah yang satu adalah al-adlu, keadilan. Yang kedua al-khair, melakukan sosial dalam segala hal. Memperhatikan keadaan umat. Mendeteksi denyut, detak jantungnya umat, dan tahu posisi umat, tahu posisi siapa yang dipimpin, bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka perlukan. Ini termasuk dari bagian al-khair. Khair itu banyak sekali, ada 16 atau 17 18 makna dari beda khair. Yang ketiga adalah istiqomah, kedisiplinan yang tinggi. Terus ingin bagaimana program ini terus berkesinambungan, ya, dari satu program yang lain, program yang lain, dan ini harus kita lakukan karena kita di awal-awal abad yang kedua ini. Beruntung bersyukurlah panjenengan semua ini menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, menjadi pengkhidmat, ya, Nahdlatul Ulama yang mengalami 2 abad dan sekarang kita pada abad yang sebuah kesempatan yang bagus dan baik kita untuk mendedikasikan diri kita, berkhidmat kita pada, saya yakin insyaallah Hadratus Syekh dan para muassis yang lain akan bangga dengan panjenengan semuanya. Jadilah pengurus yang ngurus, bukan pengurus yang ngeresi atau ngureki, apalagi pengurus yang jadi urusan, jangan sampai. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di masa Syawal ini mungkin penghujung, saya Al-Fakir Miftahul Akhyar mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minasyiyam wal qiyam wa ja'alanallahu iyyakum al-aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair wa ja'ala
syamana wa syamakum syamas shaimin wa qiyamana wa qiyamakum qiyamal qaimin wa nabbina annamatil ghafilin birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih dan memaaf, selamat pengurus PCNU untuk bisa berkhidmat bila perlu langsung masuk personel 4 dan Allah menjaganya. Masuk saya Allah menjaganya. 1 tahun sama dengan 30 tahun. Kan kita punya Lailatul Qadar. 1 tahun sama dengan 30 tahun. Apalagi nanti 5 tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.